Serangan rudal Iran pada Senin pagi waktu setempat menghantam ibu kota Israel. Selain menghancurkan gedung, serangan kali ini juga membuat jalanan Tel Aviv banjir. Peristiwa langka tersebut terjadi karena rudal Iran merusak sistem pembuangan air limbah. Akibatnya air yang kotor dan bau menggenangi jalan hingga rumah-rumah warga. Rekaman yang dirilis Fiori menampilkan sejumlah petugas bekerja memperbaiki sistem drainase. Sementara puing-puing bangunan tampak masih berserakan di jalan. Israel mengatakan bahwa Iran meluncurkan rudal berhulu ledak klaster yang menyebarkan bom-bom kecil. Layanan darurat setempat melaporkan sedikitnya 5 orang terluka akibat serangan tersebut. You don't love me. Touch of the old 60 anniversary. Thursday night, an American F-15 fighter jet went down deep inside enemy territory in Iran while participating in Operation Epic Fury, where we're doing unbelievably well, well at a level that nobody's ever seen before. The entire country can be taken out in one night, and that night might be tomorrow night. Both members of the crew ejected from the aircraft and landed alive. On Iranian soil, I immediately was asked to make a decision. I ordered the U.S. Armed Forces to do whatever was necessary to bring our brave warriors back home. A risky decision, because we could have ended up with 100 dead as opposed to 1 or 2. It's a hard decision to make. But in the United States military, we leave no American behind. We don't do it. Within hours, our armed forces deployed 21 military aircraft into hostile airspace, many flying at very low altitude, being shot by bullets. You bring rifles into play when you're going that low, but there are also certain advantages. And in broad daylight over Iran for 7 hours, at times facing very, very heavy enemy fire. We have a helicopter that's got a lot of bullets in it. It's amazing. We just realized how good those weapons are. Our machines are. Nobody has the equipment that we have, and nobody has the military that we have. Not even close. We're the most powerful military anywhere in the world by far. Serangan Iran yang berhasil menjatuhkan 2 pesawat tempur Amerika Serikat menjadi peristiwa langka yang mengguncang kekuatan militer global. Dalam lebih dari 20 tahun terakhir, insiden seperti ini nyaris tidak pernah terjadi dalam konflik terbuka. Dikutip dari NDTV pada Selasa 7 April, Iran diduga menggunakan pendekatan berbeda dalam mendeteksi target udara, yakni tanpa mengandalkan radar konvensional. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran menunjukkan penggunaan sensor optik dan inframerah untuk melacak jet tempur Amerika Serikat. Sistem ini bekerja dengan membaca jejak panas yang dihasilkan mesin pesawat serta gesekan badan pesawat di udara. Dengan teknologi elektro-optikal atau infrared, operator dapat mengunci target tanpa memancarkan sinyal radar. Sementara itu, senjata yang diduga digunakan Iran adalah rudal Majid. Sistem ini dirancang untuk menghadapi ancaman udara di ketinggian rendah dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 2021. Rudal Majid mampu menjangkau sasaran dari jarak 700 meter hingga 8 km dengan ketinggian hingga 6 km. Kemampuan tersebut menjadikan sistem ini efektif sebagai pertahanan titik, terutama terhadap pesawat yang terbang rendah, drone maupun rudal jelajah. Adapun jet tempur F-15E milik Amerika Serikat ditembak jatuh di wilayah Iran Tengah pada Jumat pekan lalu. 2 awak berada di dalam pesawat tersebut. 1 berhasil diselamatkan beberapa jam kemudian, sementara 1 lainnya sempat hilang dan menjadi fokus pencarian intensif. Pesawat kedua A-10 juga terkena serangan Iran.
pilotnya berhasil keluar dan tetap mengendalikan pesawat hingga mencapai wilayah udara Kuwait sebelum akhirnya diselamatkan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dihujat netizen seusai melontarkan kata-kata kasar terhadap Iran di media sosial. Beberapa di antara mereka bahkan mempertanyakan kesehatan mental orang nomor satu di negeri Paman Sam tersebut. Dalam konferensi pers di Gedung Putih pada Senin, seorang wartawan bertanya kepada Trump. Ia meneruskan pertanyaan dari netizen apakah perlu Presiden Amerika Serikat diperiksa kejiwaannya karena mengumpat. Trump menjawab bahwa dirinya tidak peduli terhadap pengkritik. Namun jika memang benar dirinya gila, maka Amerika Serikat membutuhkan lebih banyak orang seperti dirinya. Trump mengatakan Amerika Serikat selama ini dirugikan dalam segala hal termasuk perdagangan. Namun masalah itu bisa diselesaikan saat dirinya menjabat sebagai presiden. Ungkapan gila yang dimaksud Trump ternyata merujuk pada sikap berani dalam mengambil keputusan. Komentarnya muncul setelah Trump menetapkan tenggat waktu bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz yakni pada Selasa 7 April hari ini. Jika tidak dibuka, Amerika Serikat akan menghancurkan pembangkit listrik hingga jembatan di Iran. Trump bahkan sesumbar mampu melumpuhkan negara tersebut hanya dalam waktu semalam. President, you called yesterday in your Truth Social, you called the Iranians crazy bastards. True. What is your response to critics who say that I don't care about critics. What is your response to critics who say that it is your mental health that should perhaps be examined as this war continues? I haven't heard that. But if that's the case, you're going to have more people like me because our country was being ripped off on trade, on everything for many years until I came along. So if that's the case, you're going to have more people. Dasha, go ahead. Pasukan penegak hukum Iran atau Faraja merilis video lokasi jatuhnya pesawat C-130 Hercules milik Amerika Serikat. Pesawat itu sebelumnya ditembak saat terlibat operasi pencarian pilot jet tempur F-15E pekan lalu. Video yang dirilis Faraja kemudian diunggah ulang oleh media Iran Tasnim pada Senin 6 April. Dalam artikelnya, Tasnim menyebutkan pesawat C-130 Amerika Serikat jatuh setelah ditembak unit pasukan khusus polisi. Pesawat akhirnya jatuh dan hangus terbakar di Provinsi Isfahan. Namun petugas berhasil mengamankan sejumlah dokumen penting dari pesawat tersebut. Salah satunya adalah kartu identitas milik seorang perempuan bernama Amanda M. Ryder. Iran menduga sosok tersebut adalah pilot berpangkat mayor dari Angkatan Udara Amerika Serikat. Dokumen lain menunjukkan izin tinggal yang dikeluarkan oleh Bea Cukai Israel, namun sudah kadaluarsa pada 20 Maret 2026. Hingga berita ini ditayangkan belum ada tanggapan dari Amerika Serikat terkait sosok bernama Amanda tersebut maupun keberadaannya saat ini. Presiden Donald Trump hanya membanggakan operasi penyelamatan pilot jet tempur F-15 yang dianggapnya berhasil. Sementara Iran membuat klaim sebaliknya dengan mengatakan bahwa operasi tersebut gagal. Pasalnya, pesawat C-130 dan helikopter yang terlibat misi pencarian telah dihancurkan. Iran menilai Trump mengecilkan insiden tersebut dengan menggembar-gemborkan pilot yang selamat.